Guys, pernah nggak sih merasa hatinya dihancurkan sama seseorang? Bukan cuma dilukai, tapi bener-bener remuk kayak kaca pecah yang nggak bisa disusun lagi. Rasanya kayak tiap momen itu kayak gema dari luka yang pernah kita alami. Nggak enak banget ya. Tapi, ada satu hal yang jarang orang mau jujur tentang ini. Saat hati kita hancur, jangan buru-buru ngejar dia. Jangan langsung cari penjelasan, apalagi berharap dia kembali. Karena sebenarnya yang dia butuhin bukan lagi perhatian kita, tapi kita harus belajar buat menjaga jarak dan menghargai diri sendiri dulu. Ini bukan soal balas dendam, guys. Ini soal kemampuan buat tetap tenang dan gak gampang terpancing emosi. Karena begitu kita mulai membiarkan rasa sakit itu menguasai, kita bakal jadi orang yang gampang kehilangan kendali lagi. Kita merasa lebih dari sekadar korban. Jadi, santai aja dulu. Sebelum kamu jadi versi terbaik dari diri sendiri, jangan buru-buru pakai drama atau berusaha keras buat dapetin perhatian dia. Cukup fokus sama diri sendiri, sadar bahwa kita layak dihargai, dan gak perlu mengejar sesuatu yang udah gak sehat buat kita. Nah, di akhir cerita ini aku mau bagi satu trik rahasia yang diam-diam bisa bikin dia merasa kehilangan tanpa kita harus ngejar-ngejar. Tapi sebelumnya, yuk kita bahas dulu nih. Kenapa sih dia membiarkan kamu jatuh duluan? Kenapa nggak langsung bergerak, tapi malah membiarkan kamu merasakan sakitnya sendiri? Pertama, mari kita bahas tentang proses alami. Kenapa dia membiarkan kamu jatuh duluan? Ini pelajaran penting, guys. Jadi begini, saat hati kita mulai terluka, biasanya nggak datang kayak badai besar sekaligus, tapi lebih kayak proses perlahan. Kayak sinar matahari yang perlahan memudar di sore hari. Sampai akhirnya, kita sadar sendiri. Semuanya udah berubah, tapi nggak tahu kapan dan gimana. Rasanya kayak lagi terjebak di suasana yang makin hambar. Ini bukan karena dia jahat, tapi karena dia peka sama energi di sekitar dia. Kita semua, pria maupun wanita, biasanya punya intuisi tentang apa yang lagi terjadi di sekitar kita. Kita bisa nangkep perubahan kecil, sinyal-sinyal emosional yang kadang kita sendiri nggak sadar. Jadi, saat hubungan mulai datar, saat kehangatan mulai memudar, secara perlahan kita mulai menyadari bahwa semuanya nggak sama lagi. Dan itu bikin kita mulai cari tahu, mulai mikir, dan akhirnya sadar bahwa sesuatu udah berubah. Ini penting banget buat kita paham. Ketertarikan itu sering bergantung sama rasa hormat dan kepercayaan diri. Bukan cuma soal seberapa besar kita menyayanginya, tapi seberapa besar kita menghargai diri sendiri. Kalau kita mulai memprioritaskan dia di atas harga diri, pola itu bisa rusak. Kita jadi gampang diprediksi, terlalu nyaman, dan lama-lama rasa hormat terhadap diri sendiri hilang. Saat dia merasa nggak lagi perlu berusaha buat dapetin perhatian kita, saat itu dia berhenti menghargai kita. Gimana rasanya? Dopamin yang dulu bikin kita bahagia sama dia, tiba-tiba hilang. Kayak, kok nggak ada lagi pesan dari dia? Kok nggak ada lagi perhatian yang bikin hariku berwarna? Kita sering terjebak dalam rutinitas kecil yang bikin hubungan jadi nggak menarik lagi. Dan, guys, ini jalan tercepat buat kehilangan daya tarik. Kamu pikir konsistensi itu kunci? Nggak juga. Karena buat dia, misteri dan ketidakpastian itu justru bikin ketertarikan tetap hidup. Tapi, begitu semuanya mulai datar dan sama aja, semuanya jadi hambar. Ingat guys, kita nggak berubah karena dia. Tapi dia pergi karena kita berhenti menunjukkan bahwa kita berharga. Kita diam, sementara dia terus berjalan, mengeksplorasi dunia dan dirinya sendiri. Dan ketika kita stagnan, itu kayak hukuman buat hubungan itu sendiri. Semakin kita merasa dia menjauh, semakin kita berusaha ngejar dan nunjukin perasaan kita, justru makin bikin dia merasa nggak dihargai. Kita jadi terlalu terbuka, terlalu available, dan tanpa sadar, kita menurunkan nilai diri sendiri. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Saat kita berusaha lebih keras, dia malah makin gak menghargai kita.
Kasih sayang yang dulu kita berikan kayak kekuatan, sekarang malah kayak keputusasaan yang bikin dia makin gak peduli. Kenapa? Karena egonya, bukan hati, yang jadi pusat perhatian dia. Egosinya yang menang, bukan rasa sayangnya. Jadi, mari kita bahas lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi setelah patah hati terjadi. Respons pertama adalah keinginan buat memperbaiki keadaan. Mau nggak mau, kita pengen dia kembali, kan? Kita ngejar, minta maaf, berusaha buat kembali ke keadaan dulu. Tapi, kenyataannya, reaksi itu nggak menyembuhkan apa-apa. Malah, itu cuma bikin egonya makin besar. Dia nggak cuma mengharapkan kita bereaksi, tapi juga bergantung sama reaksi itu. Semakin kita berusaha, semakin dia merasa berkuasa, dan itu bikin dia makin santai, makin merasa dia punya kendali. Nah, di sini penting banget buat kita sadar. Kita nggak perlu lagi terjebak dalam permainan ini. Kita bisa memilih untuk tetap tenang dan nggak langsung bereaksi. Karena kalau kita tetap diam, nggak ngejar, dan nggak memaksakan, itu justru bikin dia mulai merasa kehilangan kendali. Dia mulai bertanya-tanya, apa aku nggak penting lagi? Apakah dia udah lupa aku? Saat dia mulai meragukan semuanya, saat itu kekuatan kita kembali ke kita. Dan jangan salah paham, memposting foto selfie di gym atau cerita bahagia di media sosial itu nggak otomatis bikin dia takut kehilangan kita. Sebenarnya, ketenangan sejati itu saat kita nggak lagi berusaha buat mengendalikan situasi. Kita menghilang, bukan buat menghukum, tapi buat menyembuhkan diri sendiri. Dan dalam proses itu, kita berubah dari orang yang terlalu bergantung jadi seseorang yang tahu nilai dirinya sendiri. Ternyata, keheningan kita malah bikin dia merasa nggak tenang, karena dia nggak tahu apa yang kita lakukan, kemana kita pergi, dan itu bikin dia merasa takut kehilangan. Dia mulai bertanya-tanya, apa aku nggak cukup? Apakah aku udah nggak penting buat dia? Dan disitulah kekuatan kita makin besar. Saat dia mulai meragukan semuanya dan kita tetap diam, itu bikin kita jadi misteri yang nggak bisa dia pecahkan. Jadi, satu trik paling simpel dan efektif buat bikin dia merasa kehilangan tanpa harus ngejar adalah tetap tidak peduli. Bukan karena kita benci atau pura-pura nggak peduli, tapi karena kita sadar bahwa kita nggak perlu bergantung sama dia lagi. Kita perlakukan dia kayak orang lain, biasa aja, tanpa emosi berlebihan. Dan itu bikin egonya makin sakit karena merasa nggak berdaya. Dengan melakukan ini, kita nggak perlu lagi capek ngejar-ngejar atau pamer kekuatan. Kita tinggal diam, dan dalam keheningan itu, kekuatan kita justru muncul. Kita hancurkan ilusi bahwa dia bisa pergi dan kita akan hancur. Sebaliknya, kita bangkit dalam ketenangan. Dan ketika kita bangkit dalam diam itu, kita menunjukkan bahwa kita berharga dan nggak bisa dia kendalikan lagi. Kalau semua ini bikin kamu merasa lebih tenang dan percaya diri, ingat, kamu nggak sendiri. Kita sama-sama belajar buat jadi pribadi yang lebih kuat dan penuh kebebasan. Jadi, teruslah fokus sama diri sendiri, jangan takut buat sedikit menjauh dan memberi ruang. Karena akhirnya, kebahagiaan itu datang dari rasa hormat dan cinta sama diri sendiri, bukan dari usaha keras buat dapetin perhatian orang lain. Semangat guys, kamu bisa bangkit dan jadi versi terbaik dari diri sendiri, karena kamu lebih dari sekadar apa yang orang lain pikirkan. Kamu punya kekuatan buat mengendalikan situasi dan menentukan sendiri jalan hidupmu. Keep calm, stay strong, and trust that everything happens for a reason.